saya akan memulai dari proses kenapa saya bisa sampai mualaf. Jadi awal ceritanya, saya melakukan kerjasama bisnis dengan adik saya. Dan adik saya ini, dia terkenal di TikToknya itu Casper. Awal mula kami join bisnis, semuanya lancar, tidak terjadi apa-apa. Dan masalahnya mulai muncul ketika adik saya itu mulai mengenal TikTok. Dan mulai mengenal istilahnya gift, sahur-sahur di TikTok. Dan semakin dia mengenal sahur-sahur itu, awal-awalnya itu sahurnya kecil-kecil. Setelah dia sahur berapa lama, dia itu ketagihan. Akhirnya dia sahur seperti TikTok Universe, TU, mulai menyawar yang besar-besar begitu. Dan setelah dia sahur, dan nama dia itu semakin naik dan terkenal gitu. Akhirnya di TikTok itu seperti kayak ada oknum-oknum tertentu mulai mendekati dia, mulai DM dia untuk ajak masuk agensi-agensi. Tapi menurut informasi saya dapat, dia menolak agensi-agensi karena dia mau secara individual. Setelah itu dia mulai terjerumus. Adik saya ini orangnya dia itu baik banget, dan orangnya royal, dan orangnya suka membantu orang, tidak enakan. Kalau dia dimintai tolong, dia tidak bisa menolak. Itu kelemahannya dia, menurut saya ya. Dan ketika oknum itu mulai mendekati dia dan mulai meminta tolong kepada adik saya, jika ada PK-PK, mereka selalu hubungi untuk minta tolong. Minta tolong untuk sahur-sahur di room dia gitu. Setelah kita jalan sekitar 5-6 tahun kerjasama itu, dan uang kita, saya dan istri saya itu masuk ke dia terus karena dia bilangnya untuk bisnis dan kita join. Dan saya percaya sekali sama adik saya karena dia orangnya baik banget dan bisa dipercaya. Sekitar 6 tahun dia menjalani sahur-sahur gitu. Akhirnya uang kita itu masuk hingga puluhan miliar ke dia. Dan sampai akhirnya pada puncaknya, akhirnya uang itu kan di bawah sahur kan hilang ya. Dia sempat hilang dari rumah itu 2 hari. Dia lari ke Bali dan dia merasa mungkin bersalah ya. Uangnya sudah hilang, ternyata selama ini uang itu bukan untuk bisnis, tapi untuk sahur di TikTok gitu loh. Dia ke Bali, sudah mencoba untuk mengakhiri hidupnya 2 kali waktu di Bali. Setelah dia pulang dari Bali, kita ketemuan sama adik saya. Jadi dia bilang, kita tanyakan uang itu kemana, kenapa kamu hilang gitu loh. Dia bilang dia ke Bali, memang berencana untuk mengakhiri hidup gitu loh. Dia bilang, saya sudah salah jalan, saya mau minta maaf, saya sudah salah jalan. Uang itu selama ini dia tidak digunakan untuk bisnis. Tapi dia terus menangis, bilang salah jalan, minta maaf gitu. Sampai bersujud-sujud gitu. Akhirnya di malam itu, saya dan istri saya juga nangis. Kenapa kok cobaannya datang dari adik sendiri gitu loh. Uang segitu yang kita kumpulin selama 17 tahun itu hilang begitu saja. Dan itu dalam sekejap, tinggal kayak membalikkan telapak tangan aja hilang semua gitu loh. Kita kumpulin 17 tahun gitu. Benar-benar hancur. Saya waktu nyetir mobil itu sambil nangis, tidak bisa dikontrol lagi. Istri saya bilang, berhenti dulu Beb, kita masih anak di Jakarta gitu loh, lagi tunggu kita pulang. Setelah saya berhenti, saya juga gak tahu, ternyata saya berhenti pas di belakang itu ada masjid.
tiba-tiba suara azan terdengar gitu. Ketika saya mendengar suara azan itu, semua masalah yang tiba-tiba datang itu hilang gitu loh. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa, padahal saya sedang hancur hati saya gitu loh. Tapi ketika dengar suara azan, saya benar-benar tenang gitu. Dan waktu itu saya bilang sama istri saya, Beb, selama ini, perasaan ini yang selama ini aku cari gitu loh. Saya bilang sama istri saya, Beb, tolong ajari aku Islam, Beb, aku bilang. Habis gitu, kita udahlah, kita besok pulang aja ke Jakarta untuk selesaikan masalah kita di Jakarta. Terus paginya, adik saya, dia WA di grup keluarga, dia pamit. Maafkan saya sudah menghancurkan keluarga, sudah menghancurkan teman-teman semuanya katanya. Dan dia beritahu kami posisi dia di parkiran sebuah mall, saya dan istri saya. Saat itu posisi kami berdua paling dekat dengan mall itu. Kami putar balik, mengejar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ternyata setelah saya sampai sana, saya hanya menemukan mobilnya. Orangnya sudah tidak ada. Gitu. Di situ saya dan istri saya nangis histeris sambil mencari-cari. Dan security menginfokan, sudah terjadi kok, sudah terjadi. Terjadi apa? Dia bilang, korbannya sudah loncat, dia bilang. Itu adiknya Koko? Iya. Yang saya mau sampaikan, saya sebetulnya tidak mau cerita masalah ini ya. Masalah ini udah terjadi di bulan Juni 2024. Tapi semakin saya mau berusaha melupakan, saya tidak tahu mengapa adik saya itu muncul di mimpiku terus gitu loh. Akhirnya saya memutuskan sepertinya adik saya akan menyuruh saya untuk memberitahu orang banyak gitu loh. Jangan sampai ada gesper berikutnya seperti adik saya di TikTok gitu loh. Baik. Dan sekarang kasus itu di TikTok rame banget gitu loh. Orang-orang yang pernah di-gift sama adik saya mengetawakan, menghujat. Ya, saya menyampaikan ini, semoga info ini bisa sampai ke orang-orang itu dan dibukakan hatinya. Baik. Pertama, Ahilman sangat bersyukur mengenal Komuas, Cici, Sylvia. Beliau sejak bertemu dengan kami di Bekasi, mungkin ini menata hati yang keberapa kali ya kita ketemu. Dan setiap menata hati beliau hadir. Di Jakarta, di Bogor, di Bandung. Tidak pernah tertinggal. Dan Ahilman melihat itu kesungguhan untuk seseorang yang sedang ingin lebih tahu tentang Islam. Bersyukurlah kita yang diberikan hidayah oleh Allah. Bersyukurlah kita yang masih dipeluk, digenggam dengan hidayah Islam. Itu nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Hari ini kita semua belajar banyak dalam hidup. Komuaz harus ngalamin fase kehilangan ada yang dicintai, harus kehilangan harta yang dimiliki. Dan ingat, makin beriman seseorang, makin berat ujiannya. Makin beriman seseorang, makin besar masalah yang datang dalam hidupnya. Tapi karena dia punya iman, maka seberat apapun ujian, dia akan tenang melihatnya. Dia akan tegar, akan kuat. Kenapa? Karena iman kekuatannya. Allah sandarannya. Teman-teman, jangan pernah menghilangkan iman di hati kita. Kita boleh kehilangan apapun.
Asalkan jangan pernah kehilangan iman di hati kita. Kita boleh diuji dengan apapun. Asalkan Allah membersamai kita. Untuk semua yang sedang diuji hari ini, Ahilman tidak tahu pasti. Tapi yang pasti, Ahilman menyadari yang hadir siang ini sedang diuji dengan ujian masing-masing. Semua sedang bergelut dengan persoalan masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan pasangannya. Ada yang sedang diuji dengan keluarga besarnya. Ada yang sedang diuji dengan orang tuanya. Ada yang sedang diuji dengan hutang piutang dalam hidupnya. Apapun itu, semua akan terasa ringan kalau ada Allah di hati kita. Maka teruslah bersandar kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Teman-teman, jangan pernah mengakhiri hidupmu gara-gara satu masalah yang sedang engkau hadapi. Jangan menyimpulkan sesuatu dari satu ujian yang sedang engkau jalani. Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalahmu sebelum ini. Kadang Allah menempatkanmu pada satu keadaan yang sulit. Kadang Allah menempatkanmu pada keadaan yang terendah. Kenapa? Karena titik terendah itu adalah titik terindah. Ketika engkau terjatuh, engkau ada di bawah. Bukankah saat engkau bersujud, engkau ada di bawah? Bukankah saat engkau sulit, engkau lebih dekat dengan Allah? Bukankah saat engkau sakit, engkau lebih yakin bahwa yang tidak akan pergi meninggalkan kita hanya Allah? Manusia berpotensi nyakitin kita. Bahkan orang terdekat sering jadi luka yang paling berat untuk kita. Maka sepulang dari sini, ini bulan Ramadan, kuatkan hati. Back to Allah, kembali ke Allah. Kalau dengan datangnya bulan Ramadan tidak membuat kita dekat dengan Allah, butuh bulan apa lagi yang Allah hadirkan untuk kita? Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberikan lagi kesempatan Ramadan atau tidak. Berapa banyak ada di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan orang yang kita cinta. Tapi mungkin Ramadan tahun ini sudah tak lagi bersama dengan orang yang kita cinta. Maka teman-teman sekalian, teruslah mendekat kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Kaum Muaz, Cici, dan semua yang sedang diberikan kesempatan atas nikmatnya Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semua yang hadir, yang sudah diberikan dari sejak kecil, bahkan dari sejak lahir dengan hidayah Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan ada Allah bersama kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Ketika ayah saya meninggal, kemudian menyusul ibu saya meninggal, guru saya bilang sama saya, Hilman, sesungguhnya kamu bukan berpisah dengan orang tuamu. Kamu hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Hari ini kita sedang ngumpulin bekal untuk bisa masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk kaum Muaz yang sudah bercerita kepada kita hari ini.